Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Senang dan bahagia kita berjumpa kembali di 2 hari setelah tahun baru 2024. Apa yang membuat kita tetap bersemangat? Apa yang membuat diri kita memiliki mindset yang baru? Karena ada Tuhan yang hidup di depan kita dan di dalam diri kita. Maka itulah yang membuat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya semakin memantapkan perjalanan hidup ini. Perjuangan hidup ini kita harus lalui bersama dengan Tuhan. Kita pasti bisa. Di dalam Mazmur 118 ayat yang ke-24, kitab Mazmur 118 ayat yang ke-24 dikatakan, mari kita bersorak-sorai atas hari yang telah dijadikan Tuhan, oleh karena Dia yang mengasihi kita. Kalimat ini diucapkan oleh pemazmur setelah perjuangannya yang begitu panjang dan lebar dan luas terhadap situasi kondisi di dalam masa-masa kepemimpinannya. Dia tahu bahwa dia tidak sehebat raja-raja sebelumnya. Dan dia tahu bahwa dia adalah raja yang punya keterbatasan, punya kekurangan. Tapi satu hal yang dia tahu bahwa dia punya Tuhan Allah yang hidup, yang pengasih dan penyayang. Itulah yang akan memampukan dia terus memimpin bangsa Israel dengan kekuatan dari Tuhan, bukan kekuatan dari dia. Dan sebab itu Bapak Ibu, teguhkan hatimu, kuatkan hatimu. Jangan kau kecut, jangan kau tawar hati dalam menjalani hidup di tahun 2024 ini. Apapun ramalan, apapun prediksi, apapun yang sudah orang-orang mengatakan hal-hal yang buruk, baik dalam ekonomi, baik di dalam usaha, baik di dalam pertemanan, di dalam perjodohan, dan lain sebagainya. Kita tahu pasti itu semua pernah dan terus terjadi di mana terjadi. Di negara-negara jadi peperangan, ada kelaparan, ada kesusahan, ada kesulitan. Kalau ada orang mengatakan saya sedang susah, kalau kita lihat keluar ada yang lebih susah daripada kita. Kalau kita katakan saya orang yang paling sakit, kalau kita keluar ada orang yang lebih sakit daripada kita. Kalau ada orang mengatakan saya susah uang, kita lihat di luar sana ada orang yang lebih susah di dalam mengeruk uang hari lepas ke hari. Bahkan untuk makan hari ini aja mereka sulit untuk mendapatkannya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan kalimat bersorak-sorai atas hari yang dijadikan Tuhan, ini menunjukkan satu hal bahwa setiap hari demi hari yang dijadikan Tuhan, kita harus bersukacita. Kita harus bersorak-sorai. Kalimat bersorak-sorai adalah kalimat yang melepas segala kepenatan, melepas segala masalah-masalah di belakang kita, dan kita mau fokus di depan kita tentang apa yang sedang kita perbuat atas hidup kita. Kalau sebab itu saudara, teguhkan, kuatkan hati kita untuk melangkah dengan pasti bersama dengan Tuhan. Kita dapat lalui semua. Di dalam hari yang baru ini, di tahun yang baru juga, saya mendapat informasi ada orang merasa takut, merasa khawatir. Dia merasa kurang ini, dan takut ini, takut itu. Ya, bagaimana membayar cicilan rumahnya, bagaimana dia harus membayar uang untuk transportasi, segala sesuatu yang dia pikirkan dengan kekhawatiran. Jadi dia melihat kekhawatiran itu ada di depannya yang begitu besar, bagikan satu batu yang besar. Dia lupa, dia pernah mengatakan satu kalimat bahwa aku sudah ditebus oleh Tuhan, aku sudah dibebaskan oleh Tuhan Yesus. Maka seharusnya yang di depan kita adalah Tuhan, bukan ketakutan dan kekhawatirannya. Kalau kita mengedepankan ketakutan dan kekhawatiran kita, maka kita akan menjadi orang yang terus dikuasai oleh ketakutan itu. Dan kita akan terus
terus-menerus masuk di dalam orientasi kehadiran. Pada hari ini, saudara, firman berkatakan, bersorak-sorai atas hari yang dijadikan Tuhan. Oleh karenanya, kita tetap maju, melangkah, memuji dan memuliakan Tuhan. Kita dengan begitu percaya diri menghadapi semua itu bersama dengan Tuhan, kita pasti bisa. Jadi ketakutan itu dan kekhawatiran itu yang harus kita kuasai, bukan mereka yang menguasai kita. Sehingga kalau mereka menguasai kita, kita menjadikan dia paling besar di depan mata kita. Sedangkan Tuhan Yesus adalah Allah yang lebih besar, maha kuasa. Dia akan menopang kita dari segala apapun juga. Sebab itu, saudara, di dalam kelemahan saya, di dalam sakit saya terus ingat dengan ayat ini. Saya tetap bersorak-sorai, kondisi saya apapun juga, saya tetap bersorak-sorai. Di dalam kehidupan ekonomi yang saya harus bersandar penuh kepada Tuhan, saya tetap bersorak-sorai. Dalam kekurangan saya tetap bersorak-sorai. Di dalam keterbatasan kita pun juga tetap bersorak-sorai. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, pada hari ini adalah hari yang bahagia. Kita diingatkan oleh Tuhan melalui firman Tuhan, melalui seorang pemasmur Daud. Dia mengingatkan pada masa lalu dia tidak bisa mengungkapkan kesukacitaannya dia, karena dia masih dibelenggu dengan beban-beban yang berat, ketakutan keluarga. Dia takut dibunuh oleh anaknya sendiri, dia takut dibunuh oleh Saul, dia takut dibunuh oleh orang-orang yang ada di sekitar dia, dan dia takut apa yang pernah dia lakukan kepada orang lain itu terjadi di dirinya. Oleh sebab itu, saudara, apa yang dia takut itu terjadi pada dirinya. Sebab itu pada hari ini, saudara, kita mau menaruhkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Kita mau datang kepada Dia yang adalah sumber segala-galanya. Karena waktu-waktu ini adalah jahat. Kalau waktu-waktu kita adalah waktu di mana Tuhan telah menempatkan kita di profesi kita masing-masing, mari kita gunakan profesi kita ini dengan waktunya sebaik-baiknya. Sebagai seorang pelajar dan mahasiswa, kita buat baik-baik waktu kita. Kita menjadi orang yang berprestasi, kita yang bekerja. Biarlah kita bekerja dengan harta dan hati kepada pertolongan Tuhan, sehingga kita dimampukan menghadapi apapun juga. Bersama dengan Tuhan, kita pasti lewati itu semua. Bersama dengan Tuhan, kita dapat melangkah dengan pasti. Jadi, Bapak Ibu, sahabat gembala terus mengingatkan kita supaya hidup kita tetap seperti apa yang di dalam Mazmur 118 ayat yang ke-24. Karena itu kita tetap bersorak-sorai di hari yang dijadikan. Berarti kata di hari yang dijadikan Tuhan, berarti Tuhan ada yang menciptakan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, seterusnya. Kembali lagi, setiap kronologi hari demi hari, setiap waktu demi waktu yang kita lalui dari ujung sampai ke ujung lagi, itu membuktikan bahwa Tuhan ada, hadir di dalamnya. Maupun juga hari demi hari yang ada dan kesempatan dan mengerjakan semuanya untuk kebaikan dan kemuliaan. Jadi Bapak Ibu, mari kita dapat atasi bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan Tuhan yang hidup di dalam aku. Karena hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Bapak Ibu boleh khawatir dan takut, tapi kita dapat menguasai ketakutan dan kekhawatiran itu. Karena Tuhan yang sudah menebus kita, Dia tidak pernah tinggal diam terhadap apapun yang kita hadapi. Dan bersama dengan Tuhan, kita dapat melalui awal seorang lembah kekelaman sekalipun, seperti dikatakan di dalam Mazmur 3, sekalipun aku dalam lembah kekelaman,